Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran tematik kita, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 tentang perkembangan teknologi transportasi. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus, dan kereta. Nah, informasi apa sajakah yang kamu dapatkan dari teks? Yang pertama, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Informasi yang kedua, ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Informasi yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Dan informasi yang terakhir, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan dan mengapa? Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Nah, di sini sebaiknya kita menyarankan untuk sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, di sini kita masuk ke pelajaran matematika. Tentukanlah keliling bangun datar berikut. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangunan tersebut? Nah, di sini ada berapa sisi? Nah, di sini bangun datarnya memiliki 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Sementara setiap sisi panjangnya 10 cm. Berarti kelilingnya adalah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm dan ditambah 10 cm lagi sampai 5. Karena sisinya tadi ada 5, hasilnya 50 cm.
Jadi, keliling bangun tersebut adalah 50 cm. Nah, bangun datar yang kedua memiliki 6 sisi. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangunan tersebut? Nah, cara mencari kelilingnya 8 cm ditambahkan sampai 6 kali. Hasilnya 48 cm. Jadi, keliling bangun tersebut adalah 48 cm. Kita masuk ke pembelajaran 6. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkat bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Diskusikanlah pengalamanmu dengan temanmu. Nah, di sini kita dapat hasil diskusinya. Ambulans merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit harus segera ditolong. Sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulans. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Nah, di sini sudah kita dapatkan jawabannya ya. Hal apa yang harus dilakukan oleh mobil lain dan hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh mobil lain ketika mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine. Yang harus dilakukan mobil lain adalah segera memberikan jalan atau menepi, dan jika ambulans telah lewat, kembali ke barisan semula. Dan yang tidak boleh dilakukan mobil lain adalah tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak mau memberikan jalan untuk ambulans. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Ayo berlatih.
Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans ya. Pertama-tama kita hitung dulu keliling. Nah, keliling mobil ambulan. Semua sisinya kita jumlahkan. Di sini 250 cm ditambah 150 cm ditambah 250 cm ditambah 150 cm. Hasilnya 800 cm. Kita dapatkan hasilnya keliling mobil ambulans adalah 800 cm. Nah, sekarang kita hitung ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke mobil ambulans. Karena keliling ambulans adalah 800 cm, maka keliling tempat tidur harus kurang dari 800 cm. Misalnya, panjang tempat tidur 240 cm dan lebarnya 130 cm. Maka keliling tempat tidur tadi adalah 240 ditambah 130 ditambah 240 ditambah 130, hasilnya 760 cm. Nah, 760 cm ini lebih kecil dari 800 cm. Berarti ukuran 760 cm itu bisa masuk ke mobil ambulan. Nah, di sini kita cari lagi kemungkinan yang kedua. Misalnya, panjang tempat tidur di sini 200 cm dan lebarnya 100 cm. Maka keliling tempat tidur setelah dijumlahkan semua sisinya, ketemulah hasilnya 600 cm. Nah, tempat tidur dengan ukuran 600 cm bisa masuk ke ambulan yang kelilingnya 800 cm. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan Ananda benar-benar memahami videonya agar ilmunya bisa diserap dan bisa dipahami. Ya, Nak ya. Semoga kedepannya kita bisa tatap muka dan apa yang Ananda kurang pahami bisa ditanyakan ke Ibu secara langsung. Atas perhatiannya Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.